Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sitnul mu'minin wa jannatul kafirin. Shadaqal azim wa shadaqa rasulun karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita baru menekuni satu usaha yang besar, yaitu usaha yang dulu dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu usaha dakwah. Hadirin yang mulia, di dunia ini banyak sekali usaha-usaha. Usaha keduniaan itu ada orang-orang intelektual itu meneliti kurang lebih ada 500.000 jenis usaha. Bukan 1, 2, 1000, 2000, 500.000 jenis usaha. Tetapi usaha-usaha yang begitu banyak, ada pertanian jenisnya banyak, perdagangan jenisnya banyak, jasa macam-macam, yang jumlahnya ratusan ribu, itu tidak ada satupun usaha yang bisa menghasilkan hidayah, menghasilkan keuntungan duniawi semua. Satu-satunya usaha yang bisa menghasilkan hidayah hanya dan hanya usaha yang dulu dibuat oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Usaha agama ini awalnya adalah dengan kerisauan, Pak sekalian. Kalau usaha agama sudah tidak ada kerisauan, ini hanya jasad, hanya bergerakkan saja. Maka bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai usaha juga dengan kerisauan. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang jahiliyah, maksiat sudah sampai kepada puncaknya maksiat orang jahiliyah. Minum, bermusuhan, maksiat. Bahkan orang tawaf saja maaf dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa berbuat apa-apa. Mau buat apa itu juga nggak ngerti. Gak bisa. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kerisauan melihat keadaan umat itu, ada kerisauan. Bagaimana supaya umat manusia ini menjadi baik? Ada kerisauan, hadirin yang mulia. Maka sering kita dengar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah uzlah, telah menyendiri beberapa hari di Gua Hira. Menyendiri, risau, pikir. Maka dengan asbab kerisauan yang sangat tinggi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dilantik menjadi seorang nabi sekaligus seorang rasul, ditandai dengan diberikannya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-ayat. Yang intinya adalah awal usaha dakwah ini dengan apa? Kerisau. Dengan susah, kerisau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh aku telah mengutus seorang nabi
dari kalangan kamu sendiri yang membawa rasa risau, rasa susah. Dengan kerisauan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Kalau belajar malam hari, Nabi belajar kepada Nabi selama 10 tahun di siang hari ngembala kambing. Kapan Nabi Musa alaihissalam itu dilantik? Ada tanda-tanda dia akan menjadi seorang nabi, hadirin yang mulia, seorang rasul. Para ulama menjelaskan, hadirin yang mulia, ketika pelihara kambing, kambingnya jadi banyak, puluhan, ratusan, terus bertambah. Maka pada suatu saat anak kambingnya itu dihitung tuh ada yang hilang. Dicari sana sini dengan kerisauan mencarinya itu. Dicari, nggak ketemu. Sudah letih, maka baru kelihatan ternyata anak kambing itu terperosok di satu lembah yang dalam. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan kerisauannya mencari anak kambing tadi, setelah ketemu, hadirin yang mulia, susah payah harus menuruni itu lembah. Maka diangkatlah itu, hadirin yang mulia, dengan kerisauannya Nabi Musa alaihissalam, diangkat itu anak kambing dengan kasih sayang. Risau, fikir, akhirnya muncul atau timbulnya kasih sayang tadi, hadirin yang mulia, mengangkat itu anak kambing. Setelah dibawa naik ke atas, baru ada suara dari langit, wahai Musa, mulai hari ini kamu telah layak menjadi seorang rasul. Dengan apa, hadirin yang mulia? Risau. Maka ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun ayat itu, hadirin mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ayat itu dengan rasa risau tadi akan menimbulkan apa? Kasih sayang. Raufur Rahim, bil mu'minina Raufur Rahim. Kalau kerja agama dengan kerisauan tadi akan munculnya apa? Kalau dapat orang itu akan apa? Sayang. Nabi Musa alaihissalam dengan kerisauan itu, hadirin yang mulia, akhirnya sayang kepada anak kambing yang hilang tadi. Di zaman sahabat, hadirin yang mulia, semua punya kerisauan. Ini asasnya dakwah nih, dengan kerisauan, hadirin yang mulia. Ketika Zaid bin Harisah itu hilang atau meninggalkan rumahnya bertahun-tahun, maka keluarganya itu sangat risau, sangat susah bagaimana mencari putranya Zaid bin Harisah itu. Maka bapaknya Harisah radhiyallahu anhu, ketika itu Harisah belum masuk Islam, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan anak-anak yang lain, meninggalkan istrinya untuk mencari anaknya yang hilang, yaitu Zaid bin Harisah, dengan kesusahan yang luar biasa. Berjalan 1 minggu, 1 bulan, sampai beberapa bulan nggak ketemu. Dalam syair-syair yang dilakukan oleh Harisah radhiyallahu anhu, waktu itu memang belum masuk Islam, wahai Zaid, di mana engkau? Kalau masih hidup, di mana engkau berada? Kalau sudah mati, di mana kubur kamu? Kaki-kaki aku tidak pernah letih, tetapi kuda yang aku naiki, kakinya sudah tidak sanggup berjalan lagi. Saking letihnya mencari anaknya itu, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, dengan susah payah yang seperti itu akhirnya ketemu. Ternyata Zaid bin Harisah adalah ikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memeluk Islam.
Harisah radhiyallahu anhu datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Zaid untuk balik ke rumah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu boleh bertanya kepada anak kamu, tapi jangan kamu paksa. Kalau dia mau balik bersama engkau, bawalah itu Zaid. Tetapi kalau dia tidak mau, jangan kau paksa untuk balik bersama dengan kamu. Hadirin yang mulia, Harisah radhiyallahu anhu dengan kesusahan, dengan kerisauan untuk membawa putranya sudah lama meninggalkan rumahnya itu, dirayu hadirin yang mulia dengan kasih sayang luar biasa. Tetapi Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai bapak, aku tidak mau pulang, aku ingin bersama dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirayu lagi nggak bisa. Hadirin yang mulia, justru dengan kerisauannya Zaid bin Harisah itu bapaknya masuk Islam. Hadirin yang mulia, dengan apa hadirin yang mulia? Kerisauan. Sahabat semua dalam keadaan kerisauan. Semua sahabat dengan kerisauan hadirin yang mulia. Termasuk Maulana Ilyas rahmatullahi dalam memulai usaha dakwah dengan kerisauan yang dalam hadirin yang mulia. Maka para ulama menjelaskan bahwa Maulana Ilyas ini bukan orang teralim di zaman Maulana Ilyas, enggak. Bukan orang teralim. Banyak orang India yang lebih alim daripada Maulana Ilyas, lebih banyak. Bukan orang teralim, maaf. Tetapi Maulana Ilyas rahmatullah adalah orang yang paling risau kepada agama. Orang bukan orang alim paling alim, tapi paling risau hadirin yang mulia. Bahkan ulama-ulama ada sebagian itu enggak setuju dengan usaha Maulana Ilyas rahmatullah. Sebagian ulama-ulama besar itu enggak setuju dengan Maulana Ilyas rahmatullah. Tapi dengan kerisauan Maulana Ilyas dengan usaha agama ini hadirin yang mulia, menumbuhkan amal. Nggak enak makan, nggak nyenyak tidur. Dikisahkan malam hari istrinya bertanya, wahai suamiku, kenapa kamu nggak enak tidur? Jalan-jalannya ada di kamar, malam-malam nggak pernah tidur, jalan mondar-mandir muter di kamarnya itu. Maka Maulana rahmatullahi beliau mengatakan, seandainya fikir aku itu masuk kepada diri kamu, niscaya yang muter-muter di rumah ini dua orang, bukan aku saja. Saking risaunya kepada umat kita. Maka Maulana rahmatullahi dengan kerisauannya itu datang kepada ulama, terus dengan kerisauannya itu. Maka ulama-ulama yang menentang itu hadirin yang mulia, beliau mengatakan sebagian, walaupun saya ini nggak setuju dengan usaha yang dibuat oleh Maulana rahmatullahi karena risaunya, fikirnya itu, maka lesan-lesan kami nggak sanggup untuk berbicara tidak menyetujui itu, nggak sanggup ini. Saking risaunya, fikirnya, usahanya yang dibuat oleh Maulana rahmatullahi. Ini dengan kerisauan hadirin yang mulia. Apa yang difikirkan, yang dirisaukan oleh Maulana ini terwujud hadirin yang mulia. Bagaimana cara mentaskil ulama, bagaimana mentaskil para pejabat, ini dengan kerisauan hadirin yang mulia. Satu contoh, ada ulama besar ditaskil sama Maulana Ilyas, bagaimana untuk memikirkan ini, mentaskil ini, ulama besar ini. Maka dilihat dengan kerisauannya itu hadirin yang mulia, oh, ulama besar ini biasa nginang, pakai sirih, pakai pan, inang. Maka di situ, maka yang ditaskil bukan ulamanya, nggak kuat. Yang ditaskil itu tukang inangnya itu hadirin yang mulia. Dan kerisauannya itu bagaimana ulama bisa keluar dari Allah Taala. Maka tukang kinangnya ditaskil keluar 3 hari. Maka setelah keluar 3 hari, semasa keluar 3 hari ini ulamanya ini mau nginang tuh nggak ada yang dibeli. Wah, puasa nginang ini selama 3 hari karena tukang kinangnya keluar 3 hari.
Maka ketika tukang kinang sudah balik, jadi tanya sama ulama itu, kemana saja kamu 3 hari nih? Saya puasa kinang ini, nggak ada kan jual. Tukang kinangnya nih yang marah-marah hadirin yang mulia. Tuan guru, saya sudah bergaul dengan tuan guru berpuluh-puluh tahun, nggak pernah saya diajari wudhu, nggak pernah saya diajari sholat, nggak pernah dia diajak kebaikan-kebaikan. Ada orang yang mengajari saya, ya Maulana. Itu Maulana rahmatullahi, itu apa? Untuk belajar agama. Jadi siapa yang berani memarahi ulama? Tukang kinang ini hadirin yang mulia, maka cerita dengan menangis hadirin yang mulia, dengan kerisuan, menangis, merisuk pada dirinya sendiri. Setelah menjadi orang baik, menjadi orang yang sadar itu hadirin yang mulia, maka ulamanya ini akan terkesan dengan usaha dakwah dan akhirnya terlibat dalam usaha dakwah hadirin mulia. Dengan apa? Dengan kerisuan. Presiden Muslim di India pertama kali nama Zahir Khan, itu ada jalan di dekat markas itu, jalan Zahir Khan itu Muslim itu. Zaman mulia itu. Gimana cara naskilnya orang ini? Maka berpikir Maulana itu. Iya, caranya naskil ini. Ini dengan kerisuan hadirin yang mulia. Oh, ternyata punya kebiasaan kalau pulang hari raya mesti pulang ke keluarganya, dan keluarganya itu di kampung yang jauh. Jadi naik kereta, habis itu naik dokar dia. Kalau macam kita tuh dokar, reksa lah begitu. Akhirnya reksanya itu, tukang reksanya itu ditaskil dulu mulai sama terlalu. Keluarnya SWT. Perjalanan agak jauh itu karena memang di kampung. Maka dalam perjalanan itu cerita agama, cerita kebesaran Allah. Akhirnya itu pun keluar di jalan Allah SWT. Dengan apa Pak sekalian? Kerisuan. Maaf, kita jadi apa puluhan tahun sendiri saja. Coba dipikir kerisuan. Kita sudah ada. Kita bukan orang dakwah nggak ada kerisuan. Enggak ada, sudah ada. Tinggal ditingkatkan. Dengan kerisuan hadirin yang mulia. Maulana Yusuf rahmatullahi. Maulana Yusuf ini putra dari Maulana Ilyas. Jadi Amir dunia itu umurnya baru 26 tahun kira-kira Pak. Coba menggantikan Maulana Ilyas itu jadi Amir dunia itu umurnya baru kira-kira berapa? 26 tahun. Coba bayangkan itu. Tapi punya kerisuan hadirin yang mulia, meneruskan kerisuan daripada bapaknya itu Maulana rahmatullahi. Apa kerisuan yang dibuat oleh Maulana Yusuf rahmatullahi? Di antaranya banyak kerisuannya, masya Allah. Itu Maulana Yusuf. Kerisuannya adalah bagaimana agama ini, usaha dakwah ini tersebar ke seluruh alam. Itu mulai daripada Maulana Yusuf. Sampai Saudi, sampai Amerika, sampai mana, seluruh dunia ini, Eropa, itu zaman Maulana Yusuf dengan kerisuannya Maulana Yusuf. Untuk buka Saudi, setiap jamaah yang diantar ke Saudi itu mesti ditangkap. Ini bisa gerak, baru datang tangkap, baru datang tangkap, masuk penjara terus. Lapor sama Maulana Yusuf, mana ini buka Saudi. Hadirin yang mulia, maka berpikir negeri mana yang orang-orangnya itu kalau datang Saudi Saudi diterima dengan senang hati. Hadirin yang mulia, maka ternyata dari Amerika yang bisa masuk bebas ke Saudi itu adalah Amerika. Maka Maulana Yusuf bentuk jamaah jalan kaki 1 tahun khusus ke Amerika. Untuk apa? Pentaskil orang-orang Amerika untuk digerakkan ke Saudi. Apa yang terjadi? Terbentuk hadirin yang mulia. Bentuk jamaah orang-orang Amerika ini dihantar ke Saudi, dan mulai saat itulah Saudi terbuka. Ini dengan kerisuan Pak, fikir kerisuan Pak sekalian. Maulana Yusuf rahmatullahi
Itu dikisahkan risonya Mulia Yusuf ini, Masya Allah. Istrinya itu, kalau bapak sekarang ya ditempati Mulia Ilyas, ditempati Mulia Yusuf, sekarang ditempati Mulia Ilyas, itu kamarnya di situ. Istrinya itu di balik itu, dulu masih kecil, sekarang kan ada pelebaran ke belakang. Di situ istrinya itu. Antara istri dan Maulana Yusuf, Maulana Ilyas dengan istrinya itu hanya dibatasi dengan korden. Apa itu namanya? Ya korden, tapi dari karung goni yang agak tebel itu, warna coklat itu. Saking risonya umat itu, Maulana Yusuf rahmatullah nggak nengok istrinya itu kurang lebih 2,5 tahun, Pak. 40 hari mau tanggalnya udah dibunderi semua, nih mau balik. Ini 2,5 tahun, batasnya bukan tembok Pak, hanya korden dibuka aja udah nengok itu. Jadi jangan kita nyepelekan tertib dari masyayikh. Wah, ini dengan pengorbanan yang luar biasa Pak. Jangan main-main gitu dengan tertib, dengan usul, ini bahaya. Usul tertib yang dibuat oleh para masyayikh itu mengandung berpental-pental, mungkin berton-ton air mata para masyayikh. Malah tertib aja nggak wajib, ya nggak penting. Enggak, jangan, bahaya ini Pak dalam dakwah ini. Maka ada yang usul itu ketika istrinya itu sakit keras itu. Ada yang usul supaya ditengok, nengoknya itu ya hanya 1 menit udah sampai kok. Maka Maulana Yusuf mengatakan, kamu bilang sama ahli istri saya itu, saya diizinkan nengok enggak? Kalau saya diizinkan nengok, saya akan tengok. Kalau enggak. Maka diutus Mas Turoh masuk. Ini Maulana Yusuf aja di depan ada orang tamu saja, ini di kamarnya pun enggak besar. Coba ingat. Apa istri Maulana Yusuf? Beliau mengatakan, jangan sampai waktunya itu tersisa, terkurangi untuk fikir umat gara-gara nengok saya, katanya. Gimana kira-kira? Dulu ada sini seorang profesor, namanya Profesor Ali Nantirhan. Keluar sini, profesor, dia mahasiswa ikut dakwah sampai lulus jadi profesor, ya, sampai pensiun, profesor. Dan yang mulia, itu keluar di sini Pak, ya, termasuk Jakarta, Semarang tahun 90-an. Itu bawa baju itu cuma 2 Pak, profesor loh. Masyayikh Nizamuddin itu sampai ada sebagian masa mengatakan kalau pengen lihat sholat khusyuk wal khudu itu lihatlah sholatnya Profesor Nantirhan. Pakaiannya cuma 2 Pak, dan saya ketemu langsung, bukan katanya. Maka setelah diselidiki, kenapa kehidupannya kok bisa seperti itu walaupun seorang profesor? Bajunya cuma 2, kalau 1 kotor ya 1 dicuci, 1 dipakai. Dan bukan sebentar keluar di sini, beberapa kota dikunjungi. Maka setelah ditanya, ternyata istrinya Profesor Ali Nantirhan ini pernah bersubah dengan istri Maulana Yusuf kurang lebih 2 tahun Pak sekali. Dan puncaknya kerisauan daripada Maulana Yusuf rahmatullah hadirin yang mulia, bayan terakhir di Lahore, kalau nggak tahu itu bayan terakhir tentang kerisauan umat, pada bukunya itu bayan terakhir, dan meninggal dunia lepas bayan. Maaf, itu dari belakang itu ngalir darah Pak dalam bayan itu, hampir 2 jam atau 3 jam bayan, keluar darah itu terus keluar, tapi saking risaunya umat itu nggak terasa itu Pak. Habis itu kan meninggal dunia beliau di umur berapa? 35 atau berapa? Nggak sampai 30 sudah meninggal dunia, 28 atau 29 meninggal dunia. Karena apa Pak sekalian? Risau umat. Hadirin yang mulia, ini sangat penting, kerisauan ini harus dimiliki seorang dai. Nah, dalam suatu hadis disebutkan, agama ini akan dicabut di muka bumi ini diawali dengan apa? Hilangnya rasa khusyuk dalam sholat. Itu tandanya agama mulai apa? Dicabut dari bumi ini. Ada orang sholat, ada orang ngaji, kan ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah bagaimana akan dicabut begini kan?
Baginda Nabi SAW mengatakan, apa kamu nggak lihat bagaimana seorang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pun senantiasa mengajarkan agama, pendidikan kepada anak-anak mereka. Tapi apa agama masih ada? Keberkahan sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Begitulah awal dicabutnya agama ini hadirin dari muka bumi ini adalah hilangnya apa? Rasa khusyuk dalam sholat. Maka saya mengatakan hilangnya dakwah kerja nubuah daripada umat ini hadirin yang mulia, yang pertama kali adalah dicabut rasa risau pada umat Allah Ta'ala. Jamaah bergerak, Masya Allah 7.000, 8.000 jemaah. Tapi kalau rasa ini hadirin yang mulia, rasa risau umat ini sudah dicabut dari Allah Ta'ala, hanya sekedar apa? Pergerakan jasad yang tidak akan menghasilkan hidayah Allah Ta'ala. Jamaah banyak, Masya Allah, kita syukur pada Allah Ta'ala. 7.000, Masya Allah, 8.000 jamaah, Masya Allah. Tapi kalau rasa risau ini sudah hilang hadirin yang mulia, banyaknya jemaah bergerak tidak akan mendatangkan hidayah. Jamaah bergerak, ditanya berapa taskilan cash, diam saja. Kurang ada kerisauan. Bukan nggak ada kerisauan, kurang ada kerisauan hadirin yang mulia. Sehingga untuk menumbuhkan kerisauan ini telah diajarkan oleh para masyayikh kita, para ulama seluruh keluarga 3 tahun ya, kepengen. Setahun pertama negeri India, Pakistan, Bangladesh. Yang ketiga, yang kedua adalah ke Arabistan, negeri-negeri Arab. Setahun. Saudi, Jordan, Maroko, Yaman, ya toh? Kuwait, Qatar, Masya Allah. Kemudian yang tiga 1 tahun lagi ke mana? Negeri-negeri kufur, kufuristan, negeri-negeri kufur, Pak. Amerika, Australia, Eropa. Supaya apa sekalian? Sempurna punya pemikiran, punya kerisauan supaya apa? Sempurna. Kalau orang hanya ke Arab saja bagus, tapi kerisauannya mas sekalian sudah senang. Oh, masjid ramai, yang sholat banyak, semua muslim, orang pakai kerudung banyak, orang pakai cadar banyak. Tapi kerisauan negeri-negeri kafir belum ada. Nanti kalau hanya keluar dari negeri kafir terus bisa putus asa, Pak. Bagaimana tidak? Satu jemaah dikirim ke Belanda pertama kali tahun 70-an, 74. Keluar 40 hari. Tahun 74 di Belanda, Pak. 40 hari bergerak itu hanya ketemu orang Islam 4 orang. Bukan taskilannya, Pak. Ketemu orang Islam 40 hari yang 4 orang saja. Ini yang cerita langsung suruhnya suruh Holland, suruh Belanda itu. Enggak ada masjid. Tidurnya di mana? Di bawah truk yang parkir itu musim dingin lagi, Mas sekalian. Kalau bergerak terus seperti itu hadirin mulia, bisa stres orang. Maka diselang-seling kita ini negeri jauh, negeri Arab, negeri kafir, India, Pakistan. Terus tuh kamu muter terus supaya apa? Supaya punya kerisauan yang sempurna. Jemaah-jemaah ini hadirin yang mulia, kalau bergerak dengan kerisauan hadirin yang mulia, hidup ini suasana akan hidup hasilnya, kesemangat akan hidup, akan terbangun hadirin yang mulia. Kalau hilangnya rasa kerisauan ini hadirin yang mulia, muncul dengan apa? Pengen yang enak-enak, keluar pakai HP, negeri jauh 40 hari, maunya negeri jauh terus tapi 40 hari, selfie sana, selfie sini, hilang kerisauannya itu, Pak. Kita tidak mengecilkan pengorbanan seseorang, tetapi hanya mempunyai arahan para masyarakat supaya ada timbul kerisauan di dalam dakwah ini. Masjid-masjid sepi, Masya Allah. Ini dengan kerisauan hadirin yang mulia. Kalau nggak ada kerisauan, oh jangan harap kita dapat taskilan, kita dapat mentaskil orang keluar yang semua ta'ala. Hadirin mulia, Haji Abdul Wahab mengatakan, kalau orang dakwah, orang kaya, pejabat misalnya, kemudian dia itu terkesan dengan barang-barang yang dimiliki orang yang kita dakwah, yang kita khususi itu, karpetnya dari Belgia, kursinya dari Itali,
barang-barangnya mewah semua, terkesan yang dakwah itu terkesan dengan barang-barang itu. Maka kata Haji Abdul Wahab, beliau mengatakan kalau orang itu dakwah kepada seseorang tetapi terkesan dengan barang-barangnya orang yang didakwai tadi, niscaya dakwah kamu tidak akan memberikan kesan kepada orang tadi. Semua dikirim ke Amerika oleh Haji Abdul Wahab supaya tidak terkesan. Balik, akhirnya evaluasi apa kita supaya tidak terkesan nih Haji Abdul Wahab lah nasihatkan kepada kita. Maka nggak ada yang bawa oleh-oleh ini Amerika apa kaos apa, nggak ada yang bawa. Maka diteliti, masih ada satu barang itu, jemaah itu masih bawa barang itu apa? Pulpen untuk nulis hasil musyawarah. Wah, ini dari Amerika nih, dibuang Pak, supaya apa? Tidak terkesan dengan apa? Dengan negeri, dengan tempat-tempat yang didakwai hadirin yang mulia. Baru dakwahnya akan memberikan kesan yang mental. Selfie, ambil gambar sana, ambil gambar sini. Oh nih saya pernah ke Eropa nih. Oh nih saya pernah ke Menara Eiffel nih. Dengan kerisauan hadirin yang mulia. Gimana kira-kira? Sanggup semua insyaallah Pak ya? Kemudian yang berikutnya hadirin yang mulia, namanya pengorbanan. Pengorbanan Pak. Pengorbanan itu apa? Pengorbanan itu dia buat korban. Apa yang dimaksud pengorbanan adalah kita ini berkorban di atas kemampuan kita, itu namanya pengorbanan. Berkorban di atas apa Pak? Kemampuan kita, itu namanya pengorbanan. Orang itu mampu ke negeri jauh tapi maunya dalam negeri saja, ya ini belum pengorbanan. Mampunya 40 hari, 4 bulan 4 bulan kok nggak terasa, ya 6 bulan. Kalau sesuai dengan pengorbanan kita ini belum, itu namanya belum pengorbanan. Harus di atas, baik waktunya, baik bekalnya, dengan jasadnya, dengan mujahadahnya, harus di atas kemampuan kita. Ini baru namanya pengorbanan. Gimana kira-kira? Sanggup semua insyaallah. Hadirin yang mulia. Contoh, kalau hujan itu memang datang dari Allah, ya. Hujan itu datang dari mana? Kehendak Allah SWT. Tapi syariat ada sekalian. Orang menjelaskan itu hujan itu kalau ada awan naik sampai langit, maka langit itu sudah jenuh Pak. Sudah emang Jawa jenuh itu apa? Bosan. Sudah pol, masih ada awan lagi naik, maka turun hujan. Harus melewati batas apa Pak? Jenuh. Jadi sudah jenuh ini, sudah penuh dengan awan, masih ada naik lagi, baru turun hujan. Maksudnya paham nih? Kalau kita ini buat pengorbanan Pak sekalian, sudah jenuh sekali, sudah bosan, korban terus, baru turun hidayah. Kalau enggak, jangan harap turun hidayah. Enggak bisa. Jadi sudah mentok, makomi sudah mentok. Ini mana lagi yang mau kunjungi? Enggak ada lagi, sudah bosan, terus sudah ratusan kali. Terus saja buat ya Mas sekalian. Baru turun hidayah di kampung kita. Kalau belum sampai. Belum turun hujan. Kenapa? Belum melampaui titik jenuh hadirin sekalian. Keluar juga begitu hadirin yang mulia. Sudah 4 bulan juga belum ada rasa, tingkatkan. Memang rasanya berat, terus tingkatkan. Di situ nanti ada rahasia. Gimana kira-kira? Insya Allah. Nanti makomi juga begitu hadirin yang mulia. Makomi juga sampai titik jenuh itu hadirin, terus tambah lagi. Keluar juga begitu hadirin yang mulia. Keluar ke orang lama 40 hari, mana itu di bawah pengorbanan semua ini. Ya. Nggak ada kemampuan, mata sekali. Kalau masih 40 hari, ya mungkin ada orang yang buat pengorbanan pelatur jadi sebabnya, mungkin kan dia memang melebihkan dia. Seorang pegawai yang sibuk cari juga terus saja Bapak sekalian. Akhirnya dia bisa 40 hari, bisa 4 bulan. Jadi harus di atas apa? Kemampuan. Gimana kira-kira? Sanggup semua insyaallah Pak ya? Harus di atas kemampuan Mas. Kalau enggak, jangan ada harap turun hidayah. Semua sudah senang, alhamdulillah. Terus tingkatkan pengorbanan dengan ta'ala. Ke ujung-ujung, misalnya duit gak ada masalah, kemana sih nggak usah? Cari daerah-daerah yang susah sana, ke Afrika sana, yang panas, masya Allah, panas, gak ada air, gitu.
Air harus beli, masya Allah. Mau 1, 2 harus beli air itu. Negeri jauh aja begitu hadirin ta'ala. Wah, uangnya belum cukup ini negeri jauh itu. Mana yang tambahkan dikit sana ke daerah NTT yang jauh-jauh sana. Ke Pulau Rote misalnya, itu julukannya Pulau bermatahari 7 itu di sana itu. Panas, masya Allah, air harus beli. Ya seperti itu hadirin mata. Dilebihkan itu apa sekalian. Orang-orang kaya Surabaya jalan kaki, coba bayangkan itu. Supaya apa? Supaya memang membuat pengorbanan gitu apa sekalian. Kalau orang kaya negeri jauh naik pesawat ruangan AC 40 hari balik, mana ada terasa? Ya kan? Coba itu. Orang kalau habis negeri jauh ke Belanda, misalnya ini 10 tahun yang lalu bisa cerita Pak? Cerita Belanda masjidnya sekian, bisa cerita walaupun sudah berapa? 10 tahun bisa cerita. Tapi makomi yang hari-hari dibuat gak bisa cerita. Kenapa? Ya karena gak buat makomi. Di mana-mana cerita negeri jauh semua, tapi makomi gak ada cerita. Wow, saya makomi diusir-usir, saya masalah pintunya ditutup, jadi masya Allah, kampung saya membenci saya. Jarang itu orang cerita-cerita makomi itu hari ini Ta'ala. Walaupun bapak cuma 4 bulan tiap tahun, masih 8 bulan Pak di makomi Pak. Tapi nggak bisa cerita sama sekali. Kenapa? Karena kamu nggak buat itu makom. Ini namanya apa? Belum melebihkan dan Ta'ala. Standar saja belum hadirin yang mulia. Maka harus dilebihkan, lebih daripada standar yang kita mampu hadirin Ta'ala. Gimana kira-kira? Semua insya Allah Pak ya? Masya Allah. Boleh negeri jauh sekarang taskil. Para ulama boleh daftar Pak. Setahun, pertama, kedua, ketiga. Ya Pak. Monggo insya Allah. Bismillah. Masya Allah. Monggo. Yang 1 tahun para ulama daftarkan. Silakan Pak. Monggo. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tahun perdana. Masya Allah. Monggo. Pak, silakan boleh Pak. Yang akan berangkat ke negara-negara jauh. HIPB, tahu 4 bulan jalan kaki. Boleh Pak, catat nama-nama kita. Boleh negeri jauh Pak, silakan Pak. Yang kemarin sudah tahun lalu sudah 3 tahun, 2 tahun, ya sudah ke negeri Eropa, sekarang ke negeri kafir. Jangan negeri Muslim, negeri kafir. 4 bulan Pak.